Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Bertemu kembali di acara dan gelombang yang sama, yaitu ngobrol-ngobrol santai, penting gak penting, tapi mudah-mudahan isinya daging. Ya, gitu ya, guys. Apalagi guys, yang ing-ing semuanya. Sebentar ya, guys. Naruh dulu posisinya nih, guys. Ada agak-agak sulit nih, guys. Dan memang dia harus miring ya, guys, sebab apa namanya, posisinya kalau diri dia harus pakai alat lagi, guys. Saya belum punya alatnya lagi, guys. Ya, dan ini saya coba naruh di clip on ya, apa namanya ya. Saya coba taruh di sini, kira-kira suaranya keras atau enggak. Ya, pakai topi kali ya, guys. Ini nggak udah pakai topi dah, guys. Gerah ya. Jadi kemarin sampai mana? Ya, jadi bisa disimpulkan yang dimaksud seluruh para nabi dan rasul itu beragama Islam itu sebutan langit ya, guys. Jadi benar-benar kita harus mengerti, memaknai bahwa para nabi dan rasul itu beragama Islam. Maksudnya adalah para nabi dan rasul itu petunjuk kepada jalan menuju Allah. Nah, jalan menuju Allahnya itulah disebut Islam, guys. Gitu ya, guys. Berarti dengan kata lain, umat Yahudi di zamannya yang ikut Nabi Musa, ya mereka adalah kekasih-kekasihnya Allah, guys. Nabi Isa dengan para murid-muridnya, ya mereka adalah kekasih-kekasih Allah, guys. Nah, kemudian Nabi Muhammad, terlebih lagi Nabi Muhammad, agak mudah kita menemukan kisah-kisahnya ya. Nabi Muhammad dengan para sahabat-sahabatnya, dalam kurung ya murid-muridnya aslinya, guys. Ya sebenarnya sahabat juga ya, guys. Dalam arti mereka itu dibimbing oleh Nabi Muhammad, tetapi seperti tidak dibimbing. Nah, itu gimana, guys? Nanti penjelasannya. Jadi bukan semata karena ada atau apa, tidak. Ini memang agak rumit ya, guys. Tapi nantilah. Tapi sangat berhubungan erat sama yang kita obrolin ya, guys. Iya, jadi tentu aja para nabi dan rasul itu membawa jalan keselamatan. Seperti contohnya Nabi Adam dari surga turun ke bumi. Ya, bisa kita maknai dari tempat yang sangat nyaman ke tempat yang tidak nyaman, yaitu bumi. Nah, apa sebabnya?
karena memakan buah khuldi. Nah, ternyata penamaan buah khuldi itu Allah itu nggak ngasih nama itu tuh adalah buah khuldi. Hadhihi syajarah aja tuh di Quran, wala taqroba hadhihi syajarata fatakuna sekalian sekian. Nah, yang menamakan itu buah khuldi adalah bahasa rayuan dari iblis. Bahasa rayuan, guys. Apa? Misalkan iblis itu ngerayu untuk apa sih? Abadi gitu. Adam, Hawa, makan buah ini. Ntar engkau abadi. 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 Abadi apa nih? Kan di surga. Bukannya surga itu tempat keabadian ya? Nah, ini pertanyaan iseng-iseng aja, guys. Rayuan iblis itu rayuan iblis. Mau diakui atau tidak, Nabi Adam dan Siti Hawa itu kena rayuan iblis. Kita boleh pelajari kok rayuannya sedahsyat itu. Ngerayu tentang apa sih kan gitu. Nih buah khuldi, engkau kalau makan ini engkau abadi. Lah, bukannya surga itu tempat yang abadi. Kan gitu ya, guys. Ini titik temunya di mana nih? Gitu, guys. Menarik nih. Di mana titik temunya, guys? Kalau menurut Islam, ya sudah sampai begitu aja misalnya. Jadi kena digoda oleh iblis. Ya mohon maaf, saya belum menemukan makna atau kisah-kisah yang agak mendalam dan hakikat tinggi dari Islam untuk kisah dari Nabi Adam dan Siti Hawa ya guys. Jadi ya bahasanya tergoda aja gitu. Bukannya para nabi dan rasul itu maksum, nggak bisa digoda iblis atau gimana? Ini nggak ada maksud apa-apa ya guys. Ya ngobrol nama juga ngobrol nggak penting, tapi mudah-mudahan penuh daging. Bukan mudah-mudahan penuh daging. Mudah-mudahan isinya daging guys. Isi omongannya. Kagak ada tulang, kagak ada lemaknya. Daging ya guys. Walaupun nggak penting. Nah, tapi di kalangan nih diklaim oleh para saudara-saudara kita dari Nasrani, katanya itu memakan buah pengetahuan, makanya turun. Saya pribadi nggak dapat penjelasan lanjutannya tuh. Makan buah pengetahuan turun dari surga ke bumi. Lah terus apa kabar kita yang tiap hari nuntut ilmu, sekolah SD, SMP, seterusnya sampai S3 dan lain sebagainya. Bukannya pengetahuan semua itu. Nah, gitu. Belum lagi pemirsa-pemirsa yang mendengarkan saya ngecaprak ini, bukannya pengetahuan itu mendengar pengetahuan, turun nanti dari surga ke neraka. Kok ke neraka ke bumi. Nah, terus yang udah di bumi bagaimana? Mau turun kemana? Bukan turun.
susah naik guys. Bisa sih lebih turun lagi bisa. Jadi memang kesimpulannya guys, untuk Nabi Adam ini mah tambahan ya guys dari judul uh, para nabi agamanya Islam. Maksud dari para nabi agama Islam itu apa? Tambahan aja guys. Nah di Quran tuh guys, sebenarnya Allah udah memberi pengetahuan. Kan dia suaranya tuh ya kalau ini saya apa jadi ayat berapa surah ayat berapa. Surah Al-Baqarah ayat 130 ya. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, ayat berikutnya 131. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Tuh. Wa 'allama Allah telah mengajarkan Adam akan Adam. Kepada Nabi Adam maksudnya. Al-asma seluruh nama-nama maksudnya apa? Pengetahuan. Summa radomal malaikat walam yuni asma'iha ulain kuntum shadiqin dan seterusnya. Maksudnya udah dikasih pengetahuan dari Allah. Nah, dengan memakan hadhihi syajarah, pohon yang dilarang itu, buah khuldi yang dilarang itu. Nah, itu abadi. Versi saudara-saudara kita Nasrani dikatakan bahwa itu buah pengetahuan. Di mana titik temunya guys? Menarik ya guys? Ngopi guys. Kalau di Islam saya pribadi belum menemukan ya guys. Paling ya karena itu tergoda Nabi Adam dan Siti Hawa itu tergoda oleh setan. Jadi jangan sampai kita tergoda, ya, hanya itu aja guys. Allah ngasih pengetahuan. Tapi pohon terlarang itu nama rayuan iblis buahnya dinamakan adalah buah keabadian atau buah khuldi. Itu buah pengetahuan juga. Titik temunya di mana guys? Nih kesimpulan iseng-iseng nggak penting tapi mudah-mudahan isinya daging ya guys. Itu adalah ilmu yang dari Allah dan ilmu yang bukan dari Allah guys. Harus bisa mengetahui itu guys. Ilmu kita dari Allah atau bukan dari Allah guys. Segitu aja dulu ya guys bocorannya. Tadi tambahinnya agak-agak daleman bocorannya. Ya iseng-iseng aja guys. Sampai mana tadi itu guys ya? Itu tambahan ya guys. Jadi ya. Nabi Adam bapaknya manusia, Siti Hawa ibundanya seluruh umat manusia dari surga turun ke bumi. Nah, kemudian bagaimana caranya Hagar harus kembali lagi ke habitat aslinya guys. Kita tuh habitat aslinya guys di surga loh guys. Kenapa kita betah amat di dunia guys? Apakah ada seblak di dunia? Ada kopi? Ada oko? Ada lawan jenis atau apa guys? Apa guys? Betah amat di dunia guys. Canda ya guys. Jadi maksudnya kemudian para nabi dan rasul setelah Nabi Adam tuh sama polanya. Bagaimana mengembalikan manusia itu dari alam rendah ke habitatnya. Habitat kita itu di surga loh guys.
betah amat guys di dunia guys. Nah, ada apa sih di dunia? Hmm, ini bukan dalam makna sebenarnya. Ya udah kalau emang lu nggak betah di dunia, mau di surga aja lu mati be dulu. Ya begitu ya guys. Ini ada makna-makna yang sangat pelik, sangat rumit, tapi ada. Dimensinya guys. Bukankah Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj beliau warawiri di surga dan di neraka guys. Ini bocoran ya guys. Nabi Idris dikisahkan beliau di surga, kemudian betah dan nggak mau pulang dan seterusnya. Banyak kisah-kisah tentang surga yang dimasuki oleh para kekasih-kekasih Allah guys. Aduh, tambahan lagi tuh guys. Ya, polanya itu. Jadi para nabi dan rasul diutus itu mengembalikan manusia ke tempat asalnya guys. Susah nggak kira-kira guys? Ya kalau kita pikirin pakai otak kita yang terbatas ini guys. Kemarin kan udah iseng-iseng coba saya urai ya guys. Keterbatasan otak ya guys. Secanggih-canggihnya otak tapi terbatas banget guys. Rumit. Berarti ada ilmu lain loh guys. Ilmu lain. Kayak bapak kita semua Nabi Adam tadi tuh guys diajarin Allah. Tok 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 tok. Wah, Allah yang ngajarin tuh guys. Rumit nggak? Ya kalau yang ngajarin gak rumit guys. Padahal Allah maha gaib bro guys. Nabi Adam diajarin sama Allah guys. Tapi apakah Nabi Adam merasakan rumit diajarin Allah? Kagak. Gitu. Nah kenapa kagak nggak merasakan rumit? Nanti mudah-mudahan kita bisa bongkar ya guys. Dan siapa? Kemudian setelah makan kena rayuan iblis tadi itu makan buah keabadian itu, nah, menjadi terbatas. Itu ilmunya udah bukan ilmu dari Allah lagi. Kalau mau disebut sama-sama ilmu gitu. Nah, dari Allah ilmu. Tapi melalui pohon tadi itu ada pengetahuan juga gitu ya guys. Nah, sama-sama pengetahuan tetapi beda sumber. Nah, kurang lebih begitulah guys. Makanya cari sumber yang ini guys. Bukan hanya menelusuri ilmu ini di Quran, di hadis, ada atau enggak betul. Tapi ada yang lebih abstrak dari itu loh guys. Untuk menelusurinya. Makanya di Islam itu ada istilah Al-Quran Qadim. Mbah Gus Dur ada di Syair Tanpa Watonnya membuka tentang omongan Al-Quran Qadim guys. Al-Quran Qadim Wahyu Minulyo Wiso di Woco gimana sih tanpa nulis, pokoknya nggak ada lapal huruf tapi bisa dibaca gitu guys. Ada di YouTube, di Google, cari aja guys Syair Tanpa Waton Mbah Gus Dur almarhum. Itu contoh guys. Kalau mentok di Quran Mushaf, kita baca Quran Mushaf, bacaan kita bagus dan sebagainya sampai kita memahami apa isi artinya apa, itu nggak cukup ternyata guys. Kita bukan peneliti itu guys kalau baru sampai situ aja guys. Karena cuma ditangkap oleh otak pasti itu guys, dan otak kita sangat terbatas. Sedangkan kita diharuskan menuju kepada yang tak terbatas. Oh ya, ting. Oh, kelawat. Bang Arya masih apa? Oh, Anung. Oh, naik mobil berarti. Bisa. Oh, Bang Amang ya. Iklan ya guys. Encing saya atau bibi, adiknya emak saya, ibu saya lewat guys. Sampai mana deh guys. Terus gitu dulu kali juga guys, sudah lama juga nih. Nanti kita lanjut dah. Pokoknya masih di judul yang sama kayaknya guys. Dengan judul maksud dari semua nabi beragama Islam. Nah,
Oke guys, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Salam bahagia, jangan lupa untuk selalu bahagia guys. Karena habitat kita habitat sorga guys. Habitat yang bahagia di sorga guys. Kalau Anda sulit untuk bahagia, berarti Anda terlalu jauh dari habitat Anda guys. Saya guys. Maaf guys, bukan Anda, saya. Gitu ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.